Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu di mata kuliah manajemen keuangan. Saya harap teman-teman sudah siap ya. Buat yang belum siap silakan siap-siap dulu. Kalau sudah siap nanti bisa open kamera dan saya akan mulai perkuliahan. Oke, silakan siap-siapkan dulu mungkin catatan, ya apapun yang bahan-bahan yang digunakan untuk berkuliah kalian bisa siapkan itu ya. Yang belum open kamera di saya masih ada Krisna, Endah, Muhammad, terus Endah Setiarini ya, Puput, Kurnia Setio udah ya, Rita sudah. Oke, saya tunggu ya, saya tunggu. Majid, Michelia. Bentar lagi kita akan mulai. Oke, sudah ya. Baik, kita mulai. Silakan dipimpin doa salah satu doa untuk belajar. Ayo dipimpin salah satu. Perkuliahan pada Yuk, silakan. memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Laila Ardiana. Sudah sarapan semuanya? Belum, Mbak. Oh, belum. Mbak. Oh ya. Tapi sudah siap ya. Jangan sampai di tengah jalan nanti kelaparan ya, pusing dan lain sebagainya. Hari ini lebih berat daripada minggu lalu ya. Saya aja tadi mau ngajar makan dulu ya, kelihatan kan tadi. Ya itu karena hari ini materinya cukup ini ya, berat ya. Makanya saya majukan jadi Selasa juga karena ternyata hari Rabu kalian full. Ya kalau gini kan jadi lebih nyaman nanti kalian. Ya saya berharap biar kalian paham ya, karena kenapa saya ngomong hari ini tuh berat karena yang akan kita pahami sekarang ini barang nyata ya, barang bukan buatan saya, bukan buatan buku, tapi hari ini adalah buatan nyata. Artinya kita melihat manajemen keuangan prakteknya sesungguhnya itu kayak apa di perusahaan, ya, baik dari sisi pendanaan, investasi, modal kerja ataupun dividennya, ya. Nah, saya akan bagi pertemuan ini menjadi dua. Insya Allah yang sekarang ini kita ngomongin laporan keuangan dulu. Habis itu nanti yang minggu depan kita akan bicara mengenai harga saham. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman, nanti saya akan ajak untuk belajar mengenai atau melihat kenyataannya manajemen keuangan seperti apa. Baik itu perusahaan ya. Nanti dibagi lagi perusahaan ada beberapa sektor. Kita akan coba lihat ya, siapa yang punya, duit yang ngumpul berapa, penjualannya dari siapa, investasinya apa, kemudian pendanaannya dari mana, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu ya, refresh dulu. Pertemuan kemarin saya mengatakan ada 4 keputusan manajemen. Silakan siapa yang mau menjawab dan menjelaskan. Saya kasih tambahan nilai keaktifan. Saya, Pak.
Ya, Sarah. Silakan. Itu ada 4 keputusan. Yang pertama itu keputusan pendanaan, yang kedua keputusan investasi, yang ketiga keputusan modal kerja, terus yang keempat itu keputusan dividen. Oke. Gimana? Dijelaskan, tolong. Kalau keputusan pendanaan itu ada uang masuk, terus langsung itu digunakan untuk modal atau apa-apa yang lain. Terus yang kalau investasi itu kita mengeluarkan uang. Jadi kita mengeluarkan uang buat contohnya yang membeli alat ATM seperti itu. Terus kalau yang keputusan modal kerja itu semacam kita punya uang, kita pergi bawa uang seperlunya aja, nggak usah banyak-banyak. Aslinya kita juga punya uang, misal 5 juta, tapi kan itu kita nggak harus bawa semuanya, seperti itu. Terus kalau yang keputusan dividen itu seperti kita membuat usaha, terus kita ada beberapa orang yang dalam usaha tersebut, jadi kita bagi kayak apa ya, kayak semacam bagi modelnya seperti itu. Ya, seperti itu. Makasih Mbak Sarah. Jawabannya Ya, bagus Pak. sekali. Sangat lengkap ya. Kelihatan minggu lalu dia sangat paham ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu ya teman-teman, ada keputusan dividen, investasi, pendanaan, dan modal kerja. Kalau modal kerja ya dompet kalian. Kalau investasi itu apa yang akan kalian beli? Ya, yang kalian beli ini dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada pendanaan. Untuk kalian hidup ini sumbernya dari mana? Dari orang tua kek atau pekerjaan kek dan lain sebagainya. Yang keempat terakhir adalah modal udah ya, 4 ya, 4 modal kerja. 4 keputusan, investasi, pendanaan, modal kerja, dan dividen. Oke, nah sekarang saya mau men-refresh lagi ya pertemuan yang sebelumnya. Nanti tolong jawabnya satu-satu ya. Saya akan kasih nilai keaktifan. Kalau saya misalkan seorang manajer, ya, mau memberi kalian uang sebanyak 5 juta di hari ini dan tahun depan, kalian pilih yang mana? Hari ini, Pak. Pilih hari ini, Pak. Oke, Siti Astuti ya. Siti Astuti, gimana Mbak? Jelaskan kenapa kok dipilih hari ini? Karena nilai uang makin lama makin turun. Oke, kalau nilai uang makin lama makin turun itu kenapa ya Mbak ya? Ada apa? In apa? Inflasi. Terjadinya inflasi. Oke, inflasi. Jadi yang namanya harga barang-barang di luar itu cenderung turun. Misalkan kita sekarang bisa beli laptop dengan spesifikasi sekian, misalnya Core i5. Ini jujur ya, laptop saya ini Core i5. Itu dulu saya beli harga 6 juta. Kalau sekarang saya pakai uang yang sama, 6 juta, saya beli laptop itu nggak dapat Core i5 loh. Ya. Mungkin hanya dapat yang Core 2 Duo malahan ya. Sama sekarang loh ya. Beda banget ya. Jadi itu contoh dari inflasi gitu. Nah, jadi 2 hal itu konsep utama yang harus kalian kuasai ya. Jadi nanti itu kalau saya ngasih soal UTS itu kalian nggak materi secara gini keputusan itu ada apa saja gitu nggak. Saya kasih kasus nanti. Apa yang akan kalian putuskan dengan kasus itu? Kalian mau pilih yang mana dan kenapa pilih yang itu? Nanti seperti itu. Dengan pedoman-pedoman yang sudah pernah saya beritahu. Ya. Oke, sebelum kita langsung download ke laporan keuangan, saya mau ini dulu ya. Membahas dulu untuk awalan ini. Kita hari ini ada pertemuan kedua. Sudah muncul ya share screen saya ya? Sudah, Pak. Pertemuan 2 MK PS 2D. Oke. Jadi di hari ini kita akan membahas berkaitan dengan laporan keuangan. Saya singkat LK ya sebagai
sebagai alat memonitor kinerja perusahaan. Sudah dapat mata kuliah akuntansi? Pengantar akuntansi? Sudah, Pak. Oke, laporan keuangan ada apa saja, teman-teman? Jenisnya? Laporan laba rugi. Oke, laba rugi. Terus? Perubahan modal, Perubahan neraca, modal. arus kas. Perubahan modal. Neraca, Iya, neraca. arus kas. Neraca dan arus kas. Oke. Nah, ada 4 ini ya, teman-teman. Insya Allah nanti kita akan belajar di sini. Supaya kalian paham juga ya. Sebentar saya ini dulu. Oke ya. Jadi biar kalian itu paham bahwa yang namanya laporan keuangan sebagai alat memonitor kinerja perusahaan. Dan tidak hanya kinerja ya, tapi profil-profilnya juga kita bisa lihat. Perusahaan ini yang punya siapa? Perusahaan ini uangnya berapa? Gitu ya. Oke. Kita mulai ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian semoga bisa paham semua ya. Oke. Kita akan masuk di sini ya. Sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Bentar, saya ulangi dari awal ya. Nah, ini adalah website idx.co.id. Disinilah tempat kita bisa mendownload laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa kita download ya, karena perusahaan itu berstatus sebagai perusahaan tertutup atau terbuka. Ada yang bisa menjawab tertutup atau terbuka? Tertutup atau terbuka? Kalau laporan keuangannya bisa kita download secara mudah. Terbuka. Terbuka, ya. Ya. Misalnya apa? Kalau terbuka itu kalian lihat di nama PT-nya, itu di sebelah kanan ada tulisannya TBK. Misalnya PT Adaro Energi TBK. Contohnya gitu. Adaro Energi TBK. Nah, ini berarti perusahaan terbuka. PT Astra Internasional. TBK. Gitu ya. TBK. Oke. Nah, kemudian dari sini ya kita melihat bahwa ada perusahaan juga namanya tertutup. Kalau tertutup berarti contohnya apa? Jarum. PT Jarum. Ya. Apalagi? Terus. PT apa? PT Maju Mundur gitu ya. Maju Mundur tapi nggak ada embel-embel TPK. Nah berarti apa? Dia tertutup. Seperti itu, gampang ya. Nah kalau yang terbuka ini dia wajib menyampaikan laporan keuangan. Yang terbuka ini, ya. Kalau yang tertutup tidak wajib karena dia intern saja. Tidak ada masyarakat yang memiliki saham Jarum itu tidak ada. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki Jarum. Jadi lebih apa ya? Lebih private ya perusahaan tertutup itu. Nah, kalau terbuka itu berarti apa? Dia juga modalnya berasal dari masyarakat. Modal dari masyarakat. Saya ulangi lagi ya bahwa di dalam manajemen keuangan, ketika kita ada sekelompok orang membentuk perusahaan, ada A, B, namanya A, namanya B, namanya C, namanya D,
itu mereka sama-sama membentuk sebuah usaha namanya PT Maju Mundur. Nah, kalau seperti ini berarti dia masih tertutup. Kemudian suatu hari nanti ABCD memutuskan untuk mendapatkan dia butuh modal, dia ingin dapat modal dari masyarakat, ya masyarakat di sini, sehingga PT Maju Mundur menjadi TBK, PT Maju Mundur TBK. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin minggu lalu sudah saya jelaskan, ini review saja sebagai pengantar ya. Jadi yang jelas yang akan kita sekarang lihat adalah perusahaan yang sudah bisa kita beli, sudah bisa kita beli lembar sahamnya, lembar kepemilikannya. Jadi kalau saya ngomong saham itu berarti lembar kepemilikan ya. Jadi kalian nggak usah bilang saham, nggak apa-apa. Yang penting lembar kepemilikan. Bentuknya kertas, berlembar-lembar gitu ya. Nanti untuk saham bisa saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, nah kita langsung masuk di sini ya di webnya. Di sini kalian bisa lihat di sebelah apa ini berarti ya? Ini ya. Laporan keuangan perusahaan tercatat yang saya kasih merah ini ya. Kalian klik di situ. Oke. Bentar. Nah, ini adalah tempat untuk kita bisa mendownload. Ya, ini di sini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini webnya apa, nanti dicatat ketika melihat rekaman hasil ininya sih, rekaman apa kuliahnya aja. Nah, sebelum saya masuk, saya mau cerita dulu bahwa perusahaan di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa sektor untuk bisa melihat secara utuh ya, karena setiap perusahaan itu punya kinerja yang berbeda, ukurannya berbeda-beda. Kalau kita mau menilai perbankan, ya, kalian kan anak perbankan ini, ya. Nah, itu berbeda dengan anak tambang, artinya perusahaan tambang. Perusahaan tambang dengan perusahaan bank perbankan itu berbeda kinerjanya. Kita tidak bisa menyandingkan mereka, membandingkan mereka, itu kita nggak bisa. Ya, kalau kita bisanya apa? Membandingkan antara tambang dengan tambang, atau dengan bank yang lain, itu baru bisa. Atau antara bank konvensional dengan bank syariah, itu masih mungkin. Tapi kalau bank dengan tambang itu sudah urusannya berbeda. Ya. Nah, maka di dalam manajemen keuangan kita menemui yang namanya cross section dan time series. Jadi dalam manajemen keuangan itu ada namanya analisis secara cross section dan secara cross section, ya, dan time series. Time series. Terus kita membandingkan antara perusahaan yang berada dalam satu sektor yang sama, ya, tapi berbeda perusahaan di waktu yang sama. Misalnya kita membandingkan Indomaret dengan Alfamart, itu kan satu sektor yang sama, ya, berbeda perusahaan dan waktunya sama. Misalnya kita mau bandingkan di tahun 2018, misalnya seperti itu. Kalau time series berarti apa? Kita pada satu perusahaan yang sama, misalnya kita mau melihat kinerja keuangan dari Indomaret, satu perusahaan sama, tapi tahunnya berbeda. Mungkin kita bisa bandingkan 2018 dan 2017. Ya. Ini kinerjanya naik atau enggak gitu. Nah, itu kita sebut dengan analisis secara time series gitu. Jelas ya teman-teman ya, kalau cross section itu perusahaannya berbeda, waktunya sama dalam satu sektor. Tapi kalau time series itu satu perusahaan yang sama tapi ada di tahun-tahun yang berbeda. Misalnya kita membandingkan 2017, 2018 atau 2018, 2019 gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut di download laporan keuangan tadi. Saya mengatakan ada 9 sektor. Kita coba lihat ya, 9 sektor yang ada di perusahaan itu ada apa saja. Nah, ini ya.
9 sektor BEI beserta daftar subsektornya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini ada 9 ya. Yang nomor 1 apa sektornya namanya, teman-teman? Pertanian. Pertanian. Ini ya, pertanian. Pertanian. Ini saya kasih merah-merah itu. Terus, kemudian apa lagi? Pertambangan. Tambangan. Apalagi? Industri dasar dan kimia. Aneka industri. Industri barang konsumsi. Properti ya. Real estate dan konstruksi bangunan. Infrastruktur, utilitas, dan transportasi. 8 finansial, ini yang perbankan ya. Perbankan dan multi-finance. Lalu yang ke-9 perdagangan atau jasa dan investasi. Kayak misalnya Indomaret dan lain sebagainya. Kalian mau pilih yang mana? Finansial. Pilih yang mana? Untuk perkuliahan kita hari ini. Finansial mungkin, Pak. Finansial? Oke. Iya. Ini cukup panjang. Kalau finansial nggak apa-apa. Siap? Iya, Pak. Oke, siap. Ini anak perbankan syariah semua ya? Iya. Oke, siap. Kita masuk ke finansial apa saja ya? Ini. Mau bank atau lembaga pembiayaan atau asuransi atau reksadana? Bank aja ya, yang umum ya. Iya, Pak. Oke. Mau pilih bank apa? BNI ada, BRI ada, Bank BTN ada. BRI. Mau pilih apa? Mana, Pak? Misalnya BRI ya, kita lihat BRI ya. Oke, BRI kodenya apa nih? BBRI. Kita masukkan ke sini. Ya. BBRI. Keluar ya, seperti ini. Nah, kita lihat laporan keuangan. Ini tahunnya kita ambil yang agak muda aja, 2019. Dan tahunan. Cari. Terus kita lihat di sini ada beberapa file yang bisa kita download ya. Ada 5 file, ada 6 file ya, 6 file. Kita pilih yang financial statement 2019. Oke, sudah ke download. Mana ini? Oh ini. Enggak mau. Bentar ya. Oh, PDF, sorry. Ini ya yang PDF ya, yang di-download ya. Yang PDF. Nah, ini sudah ada ya. Kita bisa lihat selesai download, saya bisa nyaman di ini ya. Oke, masuk di sini ya. Apakah kalian sudah pernah melihat laporan keuangan yang asli, benar-benar perusahaan nyata? Belum. Belum ya, baru ini ya. Oke. Ini informasi umumnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada PT Bank Rakyat Indonesia, ini namanya, ya. Namanya ini. Kemudian ini periode awal berjalannya, ini akhirnya dari 2019 ya, karena kita ambilnya. Terus di sini jutaan, berarti nanti nolnya ada 6 di belakang. Misalnya nanti ada tulisan 3.500. Kalau nolnya 6 berarti jadi 3 berapa itu? 3? 3 berapa kalau nolnya ada 6? Miliar. 3 miliar ya. 3 miliar. 3,5 miliar berarti ya.
Jadi itu penting. Jadi kalau lihat, oh kok Pak, kok BRI labanya cuma 3.000 tapi miliar ya. Jangan salah, jutaan dalam jutaan. Ini BRI beneran ya teman-teman ya, yang ada di dekat rumah kalian, dekat rumah saya itu, ini BRI beneran, bukan bohong-bohongan ya. Kan biasanya kalau kalian di pengantar akuntansi kan laporan keuangannya ya yang dibuat oleh orang kan, bukan asli kan biasanya. Ini asli teman-teman ya. Kita membandingkan 2019 dengan 2018. Ini namanya time series. Kalau saya bilang berarti kas di tahun 2019 dengan 2018 beda nggak? Beda ya, terjadi karena ikan. Ini ya di sini ya. 30 dan 27. 30 apa nih teman-teman? Tiga puluh apa? Ayo, siapa yang jawab? 30 miliar, Pak. Bukan. Triliun. Nolnya 6. Nolnya 6. Triliun. Triliun ya Sarah ya. Nggak apa-apa, Iya, nggak Pak. kelihatan. Ya, Iya. gitu ya. Ini ya. Terus kalian paham nggak bisnis bank syariah itu kayak apa? Sebelum saya lanjut ke bawah ya. Kok bank syariah? Bank pada umumnya itu bisnisnya apa? Kan kalian anak bank nih. Kalian harusnya paham dong, bank itu bisnisnya gimana. Kalau saya bisnis laptop, berarti saya bikin laptop, terus saya jual. Orang bayar ke saya. Itu namanya bisnis laptop ya. Kalau bisnis bank syariah, berarti apa yang dijual? Itu Pak, peminjaman itu mungkin ya Pak? Iya, maksudnya? Loh, kok Kayak bisa orang, pinjam? Wong saya juga kalau ke BRI bisa nabung juga. Kok bisa gitu? Ada apa dengan perbankan? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Bisnisnya bank itu kayak apa? Deposit. Siapa sih? Ya karena kalian tadi milihnya bank, jadinya saya lebih panjang lagi ceritanya. Karena bank itu bisnisnya beda lagi. Nggak kayak asal jualan mobil, jualan motor kan selesai. Tapi bank itu apa? Disebutkan financial intermediary. Ya tahu. Ada yang tahu ya. Financial intermediary. Apa itu financial intermediary? Perantara. Perantara keuangan. Di sini. Mbak tadi jawab Mbak Lili ya. Mbak Lili sudah pernah belajar ini financial intermediary? Kan kemarin sudah, Pak. Pas apa? Pas pertemuan pertama sudah dijelaskan. Oh iya, kok yang lain nggak tahu ya? Ya, saya juga kurang tahu, Pak. Nah, harus tahu ya. Ini anak bank semua kok, masa ya? Saya yang tahu kan, saya malah nggak pernah belajar tentang bank secara kuliah gitu, nggak pernah. Ya hanya tahu saja gitu loh. Ini misalkan di sini ada Sarah, ya. Sarah, uang sakumu berapa? Misalnya di sini 1 juta, gitu. Terus buat makan, buat jajan, akhirnya sisa 500.000. Terus pasti kan Sarah cenderung apa? Nabung toh, bikin rekening di BRI, berarti duitnya masuk ke sini. Terus BRI harus mengapakan uangnya Sarah tadi? Menginvestasikan atau menyalurkan. Di sini penyaluran. Ya, di sini ke siapa? Misalkan ke Atta misalkan. Atta misalnya di sini dia butuh uang, dia kredit motor, dia mau beli motor nggak bisa, terus dia kredit berapa misalnya 500.000. Terus nanti Atta bayar cicilan sini besar dengan bunganya. Kan ini konvensional ya kalau BRI ke sini. Nanti pendapatan BRI dari mana? Dari bunga ini. Dan selisih antara bunga tabungan dengan bunga kredit. Disebut dengan apa teman-teman? Selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan atau bunga tabungan. Spread. Belum pernah belajar seperti ini? Belum, Pak. Ya, jadi selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan disebut dengan spread. Nah, inilah keuntungan dari bank. Kan hanya seperti itu. Ya.
Nanti kalau Bank Syariah akadnya apa saja, nanti ada cerita lagi itu mata kuliah yang lain lagi ya. Gitu loh ya. Jadi sekarang kalau dari sini berarti Bank BRI ini kira-kira perlu bertanggung jawab kepada siapa, teman-teman? Sarah atau Atta? Pada saya. Pada Sarah. Kepada, Artinya apa? Artinya dia harus mengembalikan uangnya Sarah. Ingat loh, Sarah itu duitnya besok mau diambil sama Sarah, boleh nggak? Boleh. Nanti sore diambil sama Sarah, boleh nggak? Boleh. Ya. Sehingga apa? BRI harus punya uang 500.000 pada saat itu. Ya, sehingga yang namanya industri perbankan itu dia selalu dituntut untuk satu profitnya tinggi, ya profitabilitas, dan juga dia harus liquid. Nah, likuiditasnya harus tinggi. Kenapa? Karena dia akan mengembalikan uangnya Sarah. Duit yang ada di BRI itu harus cair, harus ada. Tidak mungkin bank itu asetnya semuanya dalam bentuk piutang. Kalau piutang berarti, ya misalnya kayak gini kan jadinya piutang. Atta ini kan jadinya piutang, ya enggak? Iya. Kalau piutang ini kan berarti si Sarah mau ngambil kalau di sini nggak ada duit nggak bisa, ya. Sehingga harus dicadangkan sebanyak sekian ya 500.000 untuk bisa Sarah ambil sewaktu-waktu. Makanya di bank ada namanya deposito. Pernah dengar deposito? Pernah. Deposito itu jadi ketika kita punya uang lebih 500.000 ini ya, berjanji untuk tidak diambil dalam waktu 1 tahun. Iya. Nah, kalau diambil sebelum 1 tahun kena penalti. Ya, harusnya diambil 1 tahun kemudian. Nah, sehingga terjadi apa? Selisih jangka waktu. Misalnya di atas ini itu jangka waktunya cicilannya adalah 5 bulan. Ya kan uangnya si Sarah kan 500.000 masih di sini dan masih aman untuk kita sampai 5 bulan. Ya nggak apa-apa, karena Sarah nggak boleh ngambil selama 1 tahun, sedangkan Atta akan mengembalikan uang 500.000 tersebut berikut dengan bunganya dalam waktu 5 bulan. Itu disebut spread juga dari sisi jangka waktu. Bisa dipahami anak-anak Bang? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ini semua anak Bang ya. Lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut ke laporan keuangannya tadi. Nah, di sini berarti di Bank Syariah, Bank BRI ya, dia ada kas sebanyak 30 triliun. Jangan senang dulu. Banyak memang, tapi kita lihat simpanannya si BRI ada di mana. Neraca itu ada berapa bagian tahu teman-teman? Ada berapa bagian di neraca? Namanya apa? Kan biasanya kanan sama kiri. Yang kiri apa, yang kanan apa? Ya, yang ingat siapa? Neraca kanan itu invest, kiri pendanaan, ya Pak? Apa Bukan, kebalik, Pak? apa? Yang sebelah kiri adalah? Yang kiri yang invest, yang kanan yang pendanaan. Ya, kan kayaknya pertemuan kemarin sudah saya jelaskan ya? Iya, Pak. Nah, Salah ya. dulu. Ini yang kiri invest, ya. Sebelah kanan itu pendanaan, ya. Nah, sekarang kalau di dalam akuntansi kan yang invest namanya aktiva, yang pendanaan namanya pasiva. Pasiva isinya utang plus modal. Masih ingat nggak di akuntansi utang plus modal? Ingat, Pak. Nah, ingat ya? Kayak gitu. Nah, jadi kalau saya mau melihat uang tabungannya Sarah di BRI itu di mana? Lihatnya, di pasiva atau aktiva? Kalau saya mau melihat tabungan-tabungan yang ada di BRI itu berapa jumlahnya, di aktiva atau pasiva? Aktiva.
Ayo. Ayo di mana? Aset itu sama dengan aktiva ya. Aktiva atau pasiva? Kalau mau melihat jumlah tabungan yang ada di BRI. Aktiva. Ayo. Pasiva. Aku lupa ya. Kalau saya mau melihat tabungan nasabahnya BRI itu ada di aktiva atau pasiva? Yo. Katanya anak Bang. Kalau nggak paham Bang, nanti jangan-jangan lulus ya gini, nggak tahu. Jangan sampai lo ya. Ya, Pak. Ayo, kalau saya mau melihat jumlah uang tabungan yang ada di bank, ini dalam hal ini Bank BRI, di pasiva atau aktiva? Pasiva. Aktiva. Yang benar adalah pasiva. Kok bisa Pak? Kan ini pendanaan dari sisi penghimpunan dana. Kalau kita ngelihat Sarah tadi, berarti dia orang yang kelebihan dana, sehingga dia nabung. Orang nabung itu kan karena kelebihan dana, bukan karena kekurangan loh ya. Justru yang kekurangan tadi si Ata tadi, dia akan dilihat dalam investasi. Karena dia dianggap sebagai aset bagi perusahaan. Gitu loh. Ya, udah paham ya? Jadi muter, duitnya masuk di pasiva, kemudian disalurkan melalui aset tadi atau aktiva tadi, gitu loh. Sebagai aset, misalnya sekarang saya mau ngasih duit ke Arizal. Arizal nih, saya kasih 5 juta, itu masuknya di pasiva. Terus Arizal menginvestasikan 5 juta yang sudah saya kasih tadi menjadi sebuah apa? Emas, misalnya gitu. Itu emas baru ditulis di aktiva setelah Arizal membeli emas tersebut. Gitu. Jadi yang masuk di bank itu adalah penghimpunan atau tabungan atau deposito atau giro dan sebagainya. Yang keluar adalah kreditnya apa gitu. Kita bisa dilihat di sini 30 triliun ini kas uang yang ada di dompetnya BRI itu yang lancar. Ya. Jangan senang dulu besar, tapi kita lihat berapa tabungan yang ada di BRI, berapa dana yang dikelola. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, simpanan nasabah, kalau kita lihat kelihatan nggak di sini teman-teman? Simpanan nasabah ini loh, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dibayangin coba, ini aja giro aja 120 T, ya tabungan aja 405 T, ya deposito berjangka aja 325 T. Anda bayangkan dana kelolaannya luar biasa kan? Gitu. Ya, dana kelolaannya berapa T ini? 325 depositonya. Deposito itu kan ya jangka menengah sampai jangka panjang. Perjanjian setahun baru bisa diambil, 2 tahun baru bisa diambil. Dapatnya apa kita? Bunga. Tabungan pihak ketiga, kayak salah tadi. Ya, berarti ada 405 T teman-teman, padahal kasnya sekian. Coba kita lihat kasnya berapa? Sekian teman-teman. Ya, dan gironya sekian, ini sekian, penempatan pada bank lain sekian, kita lihat, beda kan? Nih, pinjaman yang diberikan sekian, 781 T, oh, sudah kelihatan semua loh di sini, ya nggak? Loh Pak, kalau di sini ada murah bahaya, Pak, ada istisna. Ini apa? Kalian tahu murah bahaya itu apa? Punyanya siapa? Piutang. Iya, piutang. Piutang apa itu? Ini punyanya Bank Syariah, karena Bank BRI ini memiliki Bank BRI Syariah juga, gitu loh. Sehingga yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah akan dimasukkan ke sini juga sebagai keuntungan dari Bank BRI juga, paham? Paham, Pak. Oke, ada yang ditanyakan di sini. Nanti kalau saya tanya, kalian harus tahu ya, kalau kalian mau nabung, nanti bagi bank tersebut akan dicatat di aktiva atau pasiva, tinggal dijawab dengan cepat. Gampang. Silakan, ada yang ditanyakan.
Kalian lihat asetnya ini berapa? Berapa itu? 1 juta triliun ya. Ya, Pak. Luar biasa ya BRI ya. Karena dia punya BRI syariah juga gitu loh. Jadi satu laporannya. Di atasnya BRI syariah dia itu. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman dari sini. Nanti kalau saya kasih tugas, kalian cari laporan keuangan dari 9 sektor itu. Kalian harus bisa loh ya, menganalisis seperti ini ya. Dimulai dari dia tuh produknya apa saja, siapa yang memiliki, dan lain sebagainya. Harus bisa ya. Karena dengan begini, perkuliahan kita itu tidak membosankan. Kita betul-betul melihat perusahaan yang ada di lapangan, duitnya berapa, yang dia kelola berapa, pendanaannya dari mana, ya, dividennya berapa, and so on. Silakan yang ingin bertanya, saya tunggu. Yo, silakan bertanya. Pak, saya mau Silakan. bertanya, Yo. kan itu kan kalau BRI itu kan sifatnya itu kan punyanya pemerintah. Nah, tapi kalau buat BRI Syariah tersendiri itu gimana, Pak? Juga sama milik pemerintah juga atau gimana? Ayo kita lihat bareng-bareng ya, BRI Syariah punya siapa? Yo. Pertanyaan bagus ya. Ini memang akan saya jelaskan setelah ini. Yuk. Kita akan coba lihat ya. Silakan dilihat teman-teman. Kita pilih yang laporan tahunan. Ya. Kita pilih yang langsung Bank BRI Syariah ya. BRIS. Ya, kita cari. Nah, ini annual report 2019. Kita download di sini. Siapa yang memiliki Bank BRI Syariah? Nah, ini namanya laporan tahunan. Nanti kalian saya tugaskan untuk mencari ini ya. Ya. Terus kita lihat di bawah kepemilikannya siapa? Agak-agak bawah. Di sini ada 400 halaman. Luar biasa. Ini kalau kalian baca, kalian pasti langsung paham profil perusahaan ini. Jadi sebenarnya semua itu sudah disediakan. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Oke, kita lihat. Bahkan kronologi penerbitan saham pun bisa. Ya, di sini ada. Nah, ini wilayah operasional juga ada. Semuanya dicatat di sini, teman-teman, lengkap sekali. Ya, kita lihat sekarang, kita cari dia yang memiliki siapa. Coba saya pakai find aja. Kepemilikan. Ini ya. Nah, ketemu. Kelihatan semuanya? Komposisi pemegang saham. Ini siapa nih? BRI. Jadi Bank BRI Syariah itu punyanya BRI. Berapa komposisinya? 73%. Ya, 73%. Sekarang kalau contoh, misalnya kalau bank ini total modalnya 100 juta. Berarti BRI menyalurkan berapa di situ? Sekitar berapa kalau 73%? 73% 100 juta berapa? 73 juta gitu. Ini baru DPLK Bank Rakyat Indonesia Saham Syariah. DPLK itu sopo? Ya masyarakat. Karena apa? Ya dana pihak ketiganya, masyarakat. Kan tadi saya bilang BRI Syariah itu kan TBK nih loh, lihat toh. PT Bank BRI Syariah TBK. Ada TBK-nya itu berarti terbuka. Ya. 73% dan 8%. Masyarakat dapat 8%. Minggu depan kita praktek ya, beli saham BRI Syariah ya. Semoga saya masih ada uang, kita beli beneran ya nanti ya. Kayak apa caranya gitu ya.
kok iso topak kayak gitu tuh piye gitu ya. Ya, nanti minggu depan insya Allah ya. Makanya kalian kalau ikut kuliah ini harus sudah sarapan ya, biar paham secara maksimal gitu. Gitu ya teman-teman. Itu tadi pertanyaan Sarah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, saya pengen kalian banyak bertanya. Jangan diam-diam aja. Kalian berarti nggak paham kalau diam aja. Nggak berpikir. Yuk, ada lagi? Sebelum saya lanjutkan. Sudah paham semuanya? Atau ada yang tadi belum paham, terlewat? Yes ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman semua untuk melihat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apalagi tadi perbankan sudah. Apalagi yang akan kalian pengen tahu? Sektor apa? Pertanian, Pak. Yang pertanian, Pak. Pertanian ya. Iya, Pak. Apa misalnya kalian kebutuhan pertanian sini? Perkebunan yang misalnya ya. Apa? Astra ya, Astra Agrolestari ya. Iya, Pak. Ya. Oke, AALI. Kita lihat AALI kayak apa. Laporan keuangan kita lihat di AALI. 19. Cari. Ini ya, kalian download yang PDF. Financial Statement AALI PDF nih. Oke. Kita coba lihat langsung aja di sini ya, biar nggak kelamaan. Kita lihat di sini nomor, ini dia punya anak perusahaan berapa teman-teman? Berapa anak perusahaan AALI? Banyak, Pak. Berapa nih? 46. Pak, Anda bayangkan dia punya 46 perusahaan lagi di bawahnya. Luar biasa ya. Ya seperti itulah yang namanya bisnis. Kita lihat di sini namanya Astra Agrolestari. Dia dimiliki oleh siapa? Nanti kita akan cari ya. Dia itu yang punya siapa? Ya. Artinya keputusan pendanaannya si Astra Agrolestari itu dari mana? Berarti ngelihatnya kalau keputusan pendanaan itu dari mana? Aktiva atau pasiva? Pasiva. Pasiva. Oke, kita lihat. Ini yang bersama ya. Kurang lebih seperti itu, masih dalam jutaan, nolnya berarti ada 6. Berapa asetnya? 385? 383? Triliun. Juta. Nolnya ada 6 di belakang. Berarti berapa? Miliar. 383 miliar. Terus di sini ada namanya persediaan. Pak, kok ada persediaan ya Pak? Tadi di bank kok nggak ada? Ayo, kenapa? Kenapa di bank tadi nggak ada persediaan? Tapi di Astra Agrolestari ada. Why? Kenapa? Karena ada bank ada deposito itu tadi, Pak. Kalau di Astra Agrolestari kenapa ada persediaan lancar? Emang dia jualan apa, teman-teman? Kok di bank nggak ada persediaan? Hah? Kan di akuntansi sudah ada. Akuntansi aja bisa membedakan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Ayo, kenapa nek iki kok ada persediaan? Berarti dia perusahaan apa? Dagang atau jasa? Dagang. Jadi di sini ini adalah tanaman yang dia
hasilkan dari perkebunan itu menjadi persediaan. Lah kalau di bank ya tidak ada persediaan, lah memang dia bisnisnya tidak seperti itu. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa kita membandingkan perusahaan itu harus apple to apple, harus dalam satu sektor yang sama, yang satu sama-sama perkebunan atau sama-sama bank gitu. Jadi pas kita bisa membandingkan. Kita kalau gini nggak bisa membandingkan Astra Agrolestari dengan apa? Dengan Bank BRI karena sifatnya sangat berbeda. Mungkin asetnya lebih banyak Bank BRI karena apa? Karena dia bisnisnya penghimpunan dan penyaluran. Hubungannya sama duit, dia nggak ada hubungannya sama duit. Dia hubungannya sama tanaman gitu. Itu ya teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah kalian nanti harus bisa menjelaskan seperti ini ya. Dengan yang sudah saya jelaskan ini tadi nanti ditonton lagi di YouTube. Apa aja yang perlu kalian jelaskan, tulis sebanyak-banyaknya. Jangan copy paste. Nanti akan saya jelaskan tugasnya ya. Baik, Pak. Oke, terus ada nggak di sini pembiayaan? Ya tidak ada. Oh dia nggak hidup dari situ. Dia nggak hidup dari perantara keuangan. Dia nggak seperti itu. Dia perusahaan beneran. Dia jualan. Yo, kita sekarang mau lihat pendanaannya dia. Kita lihat sekarang. Ini namanya pasifa, dimulai dari liabilitas dan ekuitas. Pasifa di sini ya. Kita lihat utangnya ada berapa jangka pendek? 150 miliar. Utangnya 150 miliar, teman-teman, perusahaan ini. Ya. Besar ya? Besar. Terus, apalagi yang perlu kita ketahui di sini? Modalnya ada berapa, teman-teman? 962 miliar. Lebih besar utangnya atau lebih besar ke sahamnya? Lebih besar di? Sahamnya, sehingga lebih besar modalnya daripada utang. Jadi ini adalah perusahaan yang komposisi hutangnya lebih kecil daripada komposisi ekuitas. Apakah betul? Mari kita lihat. Mari kita lihat caranya gimana. Nih jumlah liabilitasnya berapa? Jumlah liabilitasnya sebanyak 7 apa ini? 7 apa? Triliun atau 8 triliun. Hampir 8 triliun ya. Saya anggap 8 triliun ya utangnya ya. Terus ekuitasnya berapa teman-teman? Totalnya kita lihat 18 triliun. Berarti betul bahwa perusahaan ini lebih besar modalnya daripada utangnya. Utangnya 7 triliun atau 8 triliun ya, dibulatkan. Kemudian ekuitasnya hampir 19 triliun modalnya. Hampir separuhnya lebih ya. Sehingga perusahaan ini utangnya sedikit tapi sahamnya banyak. Sehingga kita bisa lihat perusahaan ini itu lebih cenderung kepada modal. Ya tidak ada dana pihak ketiga kan, nggak ada yang nabung di Astra Agrolestari. Dia bukan bank, teman-teman semua ya. Sehingga berbeda gitu loh. Nah, kita maju ke laporan laba rugi. Sekarang laporan laba rugi itu pendapatannya berapa di sini? Berapa? 17 triliun, teman-teman semua, ya. Kemudian dikurangi dengan beban-beban, maka ketemu berapa? Iya, laba bersihnya. Berapa, teman-teman? Berapa, teman-teman? Berapa? Ini karena kalian milihnya pertanian jadi kayak gini. 5 miliar. 5 miliar. Rugi atau untung? Rugi atau untung? Rugi atau untung, teman-teman? Ini loh.
Ini loh. Ini loh. Rugi atau untung nih 5223 ini? Rugi atau untung? Masa jawab kayak gini lama tuh? Rugi, Pak. Ini perusahaan rugi, teman-teman. Kok bisa ya, Pak? Perusahaan kok bisa rugi ya? Ya bisa lah, dia kan juga sama kayak kita gitu loh. Ya bisa nggak punya duit juga. Kok bisa rugi ya, Pak? Pada Astra? Ya bisa juga. Sekarang kalian sudah bisa melihat perusahaan yang untung dan juga perusahaan yang rugi. Bahkan ruginya 5 miliar. Tanamannya pada mati nih kali ya. Gitu ya. Sudah bisa dipahami teman-teman? Sudah, Pak. Ya, jadi perusahaan itu nek wis dalam jumlah laba rugi komprehensif kok kurung, berarti dia rugi. Kita lihat pengeluaran terbesarnya di apa? Ini loh. 15 triliun sendiri. Beban pokok penjualannya dia 15 miliar. Ini rugi ya teman-teman ya. Iya, Pak. Lah nek rugi terus piye Pak? Ya nggak apa-apa, biar gitu. Ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Pada diem nih capek apa gimana? Gak siap Pak? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ngalamun gitu ya, kayak sedih gitu apa gimana? Bingung? Duh Pak, pagi-pagi udah kayak gini. Ini belum apa-apa, ini masih separuh ya. Iya, Ini masih Pak. pembuka. Nanti yang asli itu ketika kalian lihat laporan tahunan. Nanti saya tanya nanti di laporan tahunan. Astra Agrolestari yang punya siapa? Gitu kan? Keputusan pendanaannya dari siapa aja selain masyarakat kan gitu. Harus tahu kalian. Saya tanya ada energi punya siapa? Gitu kan kalian harus tahu. Sudah? Ada yang tanya? Paham semua ya? Insya Allah, Pak. Yuk, kita lanjut ya, siap-siap. Oke, siap-siap ya. Sekarang kita masuk ke laporan tahunan. Nah, di laporan tahunan ini kita akan melihat karakter dari perusahaan sesungguhnya. Kok iso toh iki perusahaan rugi iki sing duwe sapa gitu. Yang punya siapa nih kok bisa kayak gini gitu. Ya, kita ganti ke laporan tahunan. Ari ya, cari. Di sini ada Annual Report 2019 PDF. Kita download. Tunggu sebentar ya. Masih proses. Nah ini gambarnya ini. Ada gambarnya. Biasanya kalau laporan tahunan itu kayak gini, berwarna-warni gini loh. Ada sustaining innovation, apa ini, gini-gini ya. Dan lain sebagainya. Nah, kalian lihat di sini ada banyak sekali orang-orang. Nah, kita lihat beneran rugi nggak dia? Nih, beneran ya. Bahwa tahun 2019 dia mengalami kerugian sebanyak 5.223.000.000. Padahal sebelumnya dia untung sebanyak 1 triliun. 2017 untung 2 triliun. Mengapa dia sekarang rugi? Kalian nggak pengen neliti ya? Apa, Reni? Kalian lihat tuh di sini, dia rugi. Ini loh.
Nih ya, rugi ya. Padahal tahun 2018 dia untung 1 triliun. 2017 dia untung 2 triliun. Yes. Kok bisa begini? Kenapa ya? Nanti kalau dites saya tanya. Misalnya ada laporan keuangan nih, saya kasih cacat. Ini perusahaan rugi. Kenapa kok bisa rugi? Analisis Anda apa? Gitu. Kalian harus menemukan. Nih, performanya seperti apa. Nih, kalian lihat aja di bagian laba bersih nih. Net profitnya aja turun drastis, teman-teman. Nih, biasanya 1 triliun, sekarang cuma 211 miliar. Jadi keuntungannya turun drastis ini perusahaan, teman-teman. Oke, lepas dari itu kita langsung fokus ya. Kita mau cari siapa pemilik perusahaan ini. Jadi kalau kita ngomong pemilik, berarti kita ngomongin pendanaan atau investasi? Pendanaan. Pendanaan ya. Pendanaan. Iya. Kita pengen tahu dari siapa. Ini komisarisnya Chiu Sin Chiok. Nih, di sini dilihat ya. Meskipun industri kelapa sawit menghadapi tantangan yang cukup berat sepanjang 2019 ini, Dewan Komisaris optimis bahwa kinerja perseroan akan lebih baik ke depannya. Ini kan menunjukkan bahwa jadi penurunan kinerja. Yang tadinya untung 1 triliun, sekarang rugi 5 miliar. Ya begitulah namanya perusahaan. Nih, ketemu nih, sepanjang tahun 2019, kinerja operasional perusahaan mengalami penurunan akibat pengaruh cuaca yang kurang baik. Produksi TBS itu kelapa sawit ya, turun sebanyak 12%. Nah, ini udah indikasi bahwa terjadi kerugian. Betul ya? Betul. Jadi karena cuaca, teman-teman, ya, karena cuaca ini perusahaan bisa rugi. Jadi kalian nanti harus bisa mencari seperti itu ya. Ini kan masih saya kasih contoh. Oke? Kita lihat siapa yang memiliki perusahaan ini. Tunggu ya, sebentar ya. Kita cari coba apakah ada di sini. Nah, ini komposisi pemegang saham. Kelihatan ya? Siapa itu komposisi terbesarnya? Apa teman-teman? PT Astra International. PT Astra International Tbk. Nanti kita cari Astra itu koyo ngopo laporan keuangannya ya. Laporan tahunannya kayak apa? Dan yang 5%, berapa persen nih teman-teman? Kurang dari 5%. Sekitar 79% dari PT Astra ya. PT Astra. Ya. Ini yang publik atau dimiliki oleh masyarakat sebanyak 20%. Masih besaran yang dimiliki apa? PT Astra ya, pemegang sahamnya. Oke. Good. Sekarang kita lihat PT Astra. Struktur pemegang mayoritasnya adalah PT Astra, ya. Nah, kita lihat PT Astra sendiri dimiliki oleh siapa? Nih, Jardine Matheson Holding. Nah, bingung lagi kan kalian? Ini perusahaan kok bergurita ya?
dimiliki oleh PT Astra, kemudian memiliki PT Astra Agrolestari yang pertanian. Kok bisa gitu ya teman-teman? Bisa. Ya, bisa. Terus sekarang investasinya dia pada apa aja nih perusahaan? Ya ini loh. Ini semua segini nih. Ini investasinya semua. Dia bikin perusahaan lagi. PT Sari Lembah Subur, PT Eka Dura Indonesia di Riau, ya, PT Perkebunan Lembah Bakti Aceh. Ini semuanya nih. Luar biasa ya. Luar biasa banyak. Oke, kita lihat. Ya, tuh. Sampai berapa? Sampai berapa teman-teman? 32, Pak. 32. Banyak ya? Banyak sekali. Oh, ada lagi ternyata. Penyulingan minyak. Wah. Ada karet. Dan lain sebagainya. Ada 46 ya. Sama kayak di laporan keuangan ya. Oke. Nih. Kayak begini nih. Nah, ini namanya gurita bisnis. Perusahaannya ada banyak di Riau, Aceh, Jambi, Banten, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Sulawesi Tengah, Barat. Banyak sekali. Tapi rugi. Gitu. Nggak apa-apa, rugi kan setahun. Kemarin kan untung 1 triliun perusahaan ini. Iya. Jadi sekarang kalau saya simpulkan dari penjelasan saya yang barusan ya, resiko dari Bank BRI dengan Astra Agrolestari memiliki profil yang berbeda. Ya, kalau di BRI tadi resikonya di apa? Likuiditas, kita mengembalikan uang kepada nasabah kita, ya. Sedangkan kalau di Astra Agrolestari resikonya ada di mana? Yang bikin rugi tadi apa? Cuaca, yang tadi faktor cuaca. Cuaca. Jadi beda-beda ya. Kan kalau BRI nggak mungkin resikonya di cuaca, teman-teman. Nggak mungkin. Ya, masa orang mau nabung jadi nggak jadi nabung karena cuaca hujan, kan nggak mungkin kayak gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Es. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan bengong ya. Nanti tak kasih soal kalau nggak ada yang tanya. Pak, saya mau tanya, selain dari kan itu kan perusahaan pertaniannya, Pak. Nah, selain dari faktor cuaca itu faktor apa lagi yang menyebabkan kerugian? Oke. Jadi faktor yang lain itu misalnya begini. Jadi kan cuaca menjadi risiko utama. Kemudian kalau sekarang tanamannya itu tidak bisa dihasilkan secara maksimal, beban dia punya pegawai banyak itu juga menjadi risiko nggak? Itu namanya apa? Risiko operasional. Karena dia punya pegawai banyak sekali. Yo, ada yang masih bingung silakan bertanya. Selain Sarah ya coba yang lain toh. Masa yang lain diem aja nih, masa nggak paham apa gimana gitu. Diam 1000 bahasa gitu. Kaget ya saya kasih ini ya, ilmu nyata ya, kenyataan di lapangan seperti itu. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Oke, saya lanjutkan. Belum selesai, masih banyak. Ya.
Oke, sekarang kalau sudah keputusan investasi pendanaan, sekarang kalau misalkan dividen, melihatnya di mana ya Pak dividen itu? Dividen. Di mana ya Pak? Kasih tadi BRI untuk posisinya berapa? Laba bersih BRI berapa? Apa ya? Kita lihat yuk. Ini yang BRI Syariah ya. Kita lihat berapa keuntungannya BRI Syariah. Berapa itu? 67 triliun. Berapa? Nolnya ada 6. 67 miliar. 67 miliar. Terus cara melihat kita keputusan dividen berapa Pak? Gitu. Coba kita lihat di sini ya. Laba rugi per saham di Lusian 7,62. Artinya setiap lembar saham ya, satu lembar itu dia memiliki return atau pendapatan yang bisa didistribusikan sebanyak Rp7,62. Ya. Artinya kalau misalkan semuanya mau dibagikan itu berarti per lembar akan mendapatkan 7,62. Contoh ya, contoh kita coba lihat. Nih, misalnya tadi 67 miliar. Terus ada investor namanya Arizal. Arizal punya berapa 1 juta lembar. Total semua dari 67 miliar ini tersedia berapa outstanding lembar saham. Misalnya di sini ada 100 juta lembar. Bisa itu hari itu dapat uang berapa? Bisa dihitung nggak berapa jumlah uang yang akan diterima Rizal? Ada yang bisa menjawab silakan. Saya kasih tambahan nilai. Dihitung ya silakan. 67 miliar. Saham yang beredar ada 100 juta lembar. Dan Arizal punya 1 juta lembar. Sehingga Arizal akan mendapatkan berapa jika perusahaan mengeluarkan atau membagikan semua keuntungannya kepada investor. Berapa? 6,7 miliaran, Pak. 670 juta. Ya. 670 juta. Ya. Dari mana? Bagi 100 juta. Berarti berapa? Bagi 670. 670 ya? Ya. 09 dikurangi 02, dikurangi 06. 08. Iya, 670. Oke. Jadi setiap lembar akan mendapatkan 670 rupiah. Setiap lembar ya. Nah, terus kalau dia punya 1 juta, berarti kan tinggal dikalikan 1 juta lembar. Berarti berapa teman-teman yang mendapatkan? 670 juta. Betul. Siapa tadi? Ini ya? Iya, Pak.
Lili Setiawati. Paham ya teman-teman ya? Seperti itulah keputusan pendanaan. Ayo, ada yang mau tanya sebelum saya kasih tugas buat minggu depan? Minggu depan kalau menjawab sudah bisa ya, saya tanya-tanya ya. Kalau ada laporan keuangan seperti ini, apa yang akan kalian lakukan dan lain sebagainya ya. Harus bisa, nggak ada yang tanya. Oke, tugasnya adalah cari laporan keuangan atau laporan tahunan ya di 9 sektor perusahaan. Ya, kalian bentuk kelompok. Bentuk 9 kelompok ya, sehingga satu kelompok ini ada 35 siswa ya. Jadi ada sekitar berapa? 4 ya. 4 atau 5 atau 4 atau 3 orang. Kalian pilih salah satu. Pilih satu sektor. Ya. Misalnya tadi sektor perbankan kelompok 8. Siapa aja berarti ada 4 orang gitu. Yang kalian cari adalah satu. Siapa pemilik perusahaan tersebut? Berapa komposisinya? Berapa komposisi modal? Ya. Terus yang kedua, investasinya dalam apa? Perusahaan, perusahaan ya, anak perusahaan atau apa? Ya, silakan nanti dicari. Kemudian C, bagaimana pendapat Anda tentang perusahaan yang Anda pilih? Pendapat Anda tentang perusahaan yang kalian pilih. Jangan rugi, berarti kalau rugi kenapa? Ya, dicari semua di situ. Terus adalah keempat adalah jika Anda investor, apakah Anda akan invest di perusahaan tersebut? Kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Oke, silakan dibaca di laporan keuangan atau laporan tahunan. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti tolong dikumpulkan hari Senin ya. Hari Senin sudah nyampe ke saya. Tolong kalian kumpulkan dulu pada satu orang dari kalian sebagai koordinator. Misalnya semua kelompok mengumpulkan misalnya ke Lina Novelia, misalnya gitu ya. Terus nanti Lina membuat file-file tersebut menjadi PDF. Kemudian PDF tersebut kirimkan ke saya hari Senin ya. Oke?
Gitu mekanismenya. Jadi jangan kalian satu-satu semuanya ngirim ke saya. Kirimkan dulu ke Rina Novelia, baru Rina yang akan mengirimkan ke saya. Contohnya seperti itu ya. Tapi siapa yang akan jadi koordinator terserah kalian. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu satu kelompok kan satu sektor lah itu minimal apa? Minimal berapa perusahaan? Maksudnya satu aja. Satu aja. Oh ya. Oke, Jadi satu kelompok satu perusahaan dalam satu sektor, ya. Pilih. Kalian koordinator sendiri. 9 itu harus beda. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya anggap paham ya. Wes, kita tutup. Seperti itu kuliahnya hari ini. Ya. Baik, Pak. Silakan dipimpin doa kafaratul majelis ya. Udah mulai tersenyum mereka. Sudah senang ya, sudah selesai ya. Ya, seperti itu. Nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan hari Senin ya. Yuk dipimpin doa kafaratul majelis. Siapa? Ayo, pimpin doa kafaratul majelis. Ayo. Ini pada diem nih. Untuk selesai nggak ini? Perkuliahan pada hari ini, mari kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.